Jangan ikut les bahasa Inggris kalau masih ada 3 hal ini. Simak sampai habis. Oke, banyak yang masih bingung ketika ingin belajar bahasa Inggris, gimana caranya, mulai dari mana, kalau mau les kemana, harganya berapa. Tapi menurutku kalau masih ada 3 hal ini, atau salah satu, atau malah semuanya, maka menurutku kamu tidak perlu les bahasa Inggris. Oke, kondisi yang pertama. Kamu nggak punya tujuan. Nah, aku sudah berkali-kali join ke kursus bahasa Inggris. Rata-rata mereka mempunyai kurikulum dan materinya bener, dalam artian nggak ngawur gitu. Tapi kurikulum di tempat les itu belum tentu sesuai dengan harapan yang kamu inginkan. Contohnya, aku pernah join di salah satu tempat kursus. Aku join dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan speaking. Tetapi selama 1 bulan aku belajar di tempat tersebut, tidak ada hasil yang memuaskan. Meskipun dalam ujian akhir, aku bisa mendapatkan nilai tertinggi di kelasku waktu itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kurikulum yang ada itu belum tentu sesuai dengan harapan yang aku inginkan. Tapi justru aku malah merasakan ada peningkatan speaking yang cukup signifikan waktu mengikuti kursus yang lain, di tempat lain, yang memang kurikulumnya mengedepankan kegiatan speaking. Dan untungnya, ya, kabar baiknya waktu itu kemampuan speaking aku sudah ada modal lah. Sudah bisa dikit-dikit, bukan yang nol banget, itu enggak. Karena sewaktu aku perhatikan di tempat kursus tersebut, di kelas speaking, itu aku lihat siswa yang kemampuannya masih nol, itu cuma pasif di kelas. Dan bahkan di pertemuan kedua, itu sudah nggak kelihatan. Udah kabur orangnya. Di pertemuan kedua udah nggak ada, udah kabur. Dan ini nyambung ke poin nomor 2, yaitu di kondisi kedua, bahasa Inggris kamu masih nol. Nah, ini khusus untuk usia SMP, SMA, dan lebih dewasa ya. Kalau anak-anak balita sampai usia SD, kasusnya beda. Cara belajar anak-anak balita, SD, itu lebih cocok diperbanyak di pengulangan, diulang. Karena anak SD belum cocok untuk diajarin konsep grammar, konsep tenses. Jadi kalau kemampuan bahasa Inggris kamu masih nol, aku sarankan kamu coba dulu belajar dari awal, dari dasar, dari basic. Kamu pelajari dulu kosakata seperti angka, bagian-bagian tubuh, nama-nama benda, warna, dan pelajari kalimat-kalimat dasar. Kamu bisa nyari kalimat-kalimat dasar, contohnya apa aja, di YouTube banyak. Kalimat-kalimat dasar bahasa Inggris itu banyak sekali. Kalau sudah, kamu coba bisa kamu tingkatin lagi, kamu coba pelajari tenses dasar, mulai dari simple present tense. Kalau tenses dasar sudah kamu kuasai, kamu bisa coba simak video-video di YouTube yang bertema anak-anak. Bertema anak-anak, contohnya Dora the Explorer, Super Wings, Curious George, dan video lain yang nanti kamu bisa temukan. Karena video anak-anak itu biasanya kalimatnya sederhana, mudah dimengerti, dan tempo percakapannya biasanya pelan. Nah, kamu ulang-ulang terus sampai kamu terbiasa dengan kalimat-kalimat yang digunakan di percakapan tersebut. Nah, dari situ kamu akan punya modal untuk kemampuan speaking, dan nanti kemampuan listening kamu akan meningkat sedikit. Baru setelah itu nanti kamu akan bisa ngerasain kamu mau kemana, apakah butuh les atau kursus untuk speaking atau untuk tes TOEFL. Kamu nanti mulai ngerti mau kemana, nanti akan ngerti. Jadi ketika kamu join di kursus bahasa Inggris, kamu sudah punya modal, jadi bukan dari nol. Ini akan lebih efektif dan nggak buang-buang waktu. Selain itu, kamu akan lebih percaya diri, lebih pede, karena di kelas kamu bukan yang paling di bawah. Karena dari sisi psikologis, kalau aku pribadi dulu waktu aku join di tempat kursus dan aku paling bodoh, itu aku jadi kena mental dan malah jadi pasif, akhirnya kabur. Ya, kecuali kalau kamu mau privat, les privat. Kalau privat memang bisa menyesuaikan, cuman relatif lebih mahal. Dan ini relate ke poin nomor 3. Ya, kalau kamu nggak punya duit, ya kursus bahasa Inggris itu relatif mahal. Karena nggak semua orang punya kemampuan untuk beli atau bayar kursus bahasa Inggris. Jadi kalau kamu nggak punya tujuan, dan kamu nggak bisa manfaatin dengan baik, ya sayang duit yang udah dikeluarkan. Jadi lebih baik kamu coba dulu dari yang ada. Sekarang di YouTube udah banyak kok tutorial-tutorial bahasa Inggris dasar yang bisa kamu akses gratis, cukup dengan modal smartphone dan akses internet aja. Nah, maksimalkan. Kalau nanti udah ngerasa mentok, sekiranya butuh pendamping, butuh tutor, baru join ke tempat kursus yang sesuai dengan tujuanmu. Oke, jadi itu 3 alasan kenapa kamu nggak perlu join kursus bahasa Inggris. Oke, menurut kamu gimana? Kamu setuju atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, namaku Al-Fatah, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Sampai ketemu di video selanjutnya.